Kita kembali di Rakyat Bersuara. Tadi masih susah Jawa Tengah, tapi supaya saya nggak lupa, saya tanyakan dulu soal Jawa Tengah. Nanti langsung saya lempar ke sebelah sini. Ada Bung Tif, ada Bang Rosyid, dan ada Bang Hendar Sam. Silakan. Iya, untuk Jawa Tengah memang spesifiknya sih soal peran institusi tertentu yang kita banyak coba update ya pendataannya, dan itu sudah menunjukkan azas dan prinsip penyelenggaraan terlanggar. Beratnya begini, Mas Aiman, bagaimana membuktikan keterlibatan aparat secara perspektif Mahkamah Konstitusi yang ingin melihat pelibatan itu ada perintah langsung, begitu ya, ada surat tugas langsung, ada kemudian tindakan curang langsung, intervensi langsung, pressure langsung kepada pihak-pihak tertentu. Itu hampir bisa dipastikan tidak mungkin untuk dibuktikan. Pembuktian yang paling tepat dalam hal ini adalah pembuktian kebijakan dan tindakan administrasi. Dan itu harus menjadi titik fokus Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menurut saya sudah punya masalah di dalam penentuan kasus apa yang harus ditindaklanjuti. Nggak, ini Anda belum clear ya, soal Jawa Tengah maksudnya bukan? Nanti akan ke sana. Oke, baik. Karena saya perlu menjelaskan ini gara-gara Jawa Tengah itu pasti tidak akan mudah untuk membuktikannya. Pasti tidak akan mudah membuktikannya. Pasti tidak akan mudah. Nah, di Mahkamah Konstitusi kan ada pembatasan, ada ambang batas perkara. Jadi makin tinggi populasi, makin kecil jarak yang harus dijadikan kasus. Jakarta itu sekitar 1% ya. Kalau tidak sampai jarak selisih suara 1%, dia tidak bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, strateginya adalah memastikan putaran kedua. Karena memang Jakarta wajib 50% lebih. Gitu ya. Sementara daerah-daerah lain cukup suara terbanyak dan jarak itu menjadi sangat penentu untuk menentukan naik ke Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya ada daerah-daerah yang kemudian terjadi bedol desa aparat yang terlibat di dalam kecurangan, termasuk menurut kami salah satunya ada di Jawa Tengah, di mana pergerakan-pergerakan signifikan terjadi yang melibatkan oknum-oknum tertentu untuk kemudian digunakan dalam penentuan hasil. Maksudnya bedol desa aparat, mereka ngapain? Mereka turut, ada daerah tertentu termasuk Jawa Tengah bisa diperiksa, ada pemanggilan-pemanggilan pejabat tertentu, terutama kepala desa, ya, untuk diinterogasi kasus mereka dalam penggunaan dana desa. Ini kan mirip seperti yang disebut-sebut waktu Pilpres. Iya, tetapi tidak ada pemanggilan yang kemudian seterbuka ini ya di Pilkada. Kemarin itu memang ada beberapa pemanggilan tetapi jumlahnya tidak masif di satu tempat. Kalau ini memang di Jawa Tengah itu banyak sekali yang dipanggil, yang kemudian ada berapa datanya Anda punya? Nanti puluhan, ratusan? Ya, karena itu akan bicara soal signifikansinya dengan jumlah suara DPT ya. Nah, tapi kami tidak ingin menjelaskan kepada publik kecurangan itu berbasis selisih suara, tetapi bagaimana proses itu dilakukan curang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Khusus masifnya tidak bicara soal penghitungan real, tapi potensi suara yang dirusak karena keterlibatan berbagai pihak. Jadi sementara ini pertemuan Anda ya, di satu daerah itu berbeda dengan daerah yang lain, caranya. Kalau versi Anda bicara soal kecurangan, begitu ya? Ini saya ingin bicara terbuka juga, supaya publik tahu. Ya. Betul, tapi betul, pertanyaan saya betul ya? Betul. Spesifik gitu ya? Ya. Setiap daerah punya caranya spesifik masing-masing. Ini versi Anda, oke? Ya, saya ingin bicara terbuka kenapa teman-teman pegiat kepemiluan tidak terlalu berani jor-joran satu, dan kemudian datanya harus dicari sangat sulit. Ini jadi evaluasi kita bersama. Beberapa teman-teman pemilu yang kemudian punya kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk mensupport demokrasi, dananya itu dihentikan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini adalah aparat intelijen. Jadi teman-teman pemilu sudah dimatikan jauh hari sebelum pilkada, bahkan mendekati pilpres.
agar kemudian mereka kesulitan memantau dan mendetailkan bukti-bukti yang mereka temukan. Emang dananya dari siapa sih mereka? Ya, teman-teman itu bekerja sama, baik donor dalam negeri maupun donor. Kalau donor luar negeri kan nggak bisa dipengaruhi. Oh, sangat bisa dipengaruhi. Sangat bisa. Sangat bisa dipengaruhi. Yang bekerja. Kalau donor luar negeri itu kan sudah on treasury, bukan off treasury lagi. Meskipun uangnya ada di apa namanya lembaga donor, tapi dia tercatat di APBN. Pak. Dan orang-orangnya di sini juga perwakilan misalnya gitu. Tidak, kan mengeluarkannya harus seizin Kementerian Keuangan, Bappenas dan sebagainya. Dan itu bisa diintervensi. Ya, Dan Anda temukan itu. Ya, salah satu lembaga yang merupakan penggiat kepemiluan terkenal, ternama, saya tidak sebut namanya. Mereka sudah tekan kontrak untuk melakukan pendidikan politik sedari awal, termasuk juga proses pemantauan. Dan itu lembaga yang datang langsung kepada lembaga donor untuk menghentikan bantuan dana ini adalah intelijen negara ini. Intelijen negara ini? Negara ini. Lembaga saya sendiri, gara-gara film ini, karena juga dicurigai, sudah ada lembaga donor yang berjanji mensupport ya, publik bahwa untuk pilkada ke depan kita harus awasi bersama. Mereka butuh negara yang terbuka, demokratis, supaya mereka pasti untuk menanam uangnya di dalam ruang-ruang ekonomi. Ternyata 2 jam sebelum bertemu itu dilarang. Siapa yang melarang? Intelijen. Oke, saya panggilkan dulu Bung Rocky Gerung. Apa kabar Bung Rocky? Lama tidak berjumpa. Profesor Rocky ya. Langsung dari luar kota. Terima kasih Bung Rocky. Jadi kita sedang mendengarkan temuan-temuan dari Bung Ferry Amsari. Oke, ada pertanyaan? No Rocky, no party, tapi kecurangan tetap langsung. Ya. Jadi ini yang kemudian Anda katakan tidak hanya satu lembaga, ada berbagai lembaga yang akhirnya mandul karena tidak mendapat dana donor itu. Karena dana donornya intervensi. Ini versi Anda ya. Ya, teman-teman kepemiluan kan sering diserang, Anda penerima donor asing. Ya. Loh, negara ini saja untuk bekerja sama dalam ruang demokrasi dan ekonomi pakai bantuan dana asing, bahkan berhutang. Nah, masyarakat sipil ketika dapat bantuan untuk mengawasi kegiatan negara itu diberi tembok tinggi agar kemudian masyarakat tidak bisa memantau demokrasi yang menjadi hak mereka sendiri. Ada berapa lembaga yang kemudian diintervensi dananya? Saya bisa kasih catatan hampir seluruh lembaga yang berkaitan dengan kepemiluan di Republik Indonesia, dalam dan luar negeri, diintervensi oleh negara ini. Semuanya. Oke. Dan itulah kenapa kemudian kita mendengar sekarang tidak ada suara lagi dari mereka. Takut. Begitu kita datang bicara kerjasama, itu semua lari. Si donor-donor tadi? Semua donor-donor. Jangankan donor-donor, termasuk kemudian kedutaan-kedutaan besar yang selama ini bercerita soal demokrasi. Mereka takut dengan tekanan-tekanan. Masa negara luar takut dengan negara? Kalau negara luar ada bisnisnya di sini ya takut. Oke, karena bisnis. Ya, mereka kan perlu menyelamatkan kepentingan ekonomi dan lain-lain. Mereka harus memilih antara itu. Ya. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan, saya pikir cukup panjang. Saya ingin mungkin ada tanggapan atau mungkin pertanyaan. Bung Hendarsam, Bung Tif, silakan. Ya, terima kasih nih. Selamat datang nih Pak Profesor Rocky Gerung. Saya menikmati terus nih, tapi baru sekali ketemu kita nih. Terima kasih, Dr. Ferry. Yang mau dijawab daerah mana, Pak Tif? Banten, Jawa Tengah? Umum aja dulu. Umum, oke, silakan. Manasan dulu kita. Oke. Yang pertama, pohon pepaya di pinggir tebing. Ya. Nama Cakep. saya Tifatul Sembiring. Cakep. Menarik tadi paparan dan temuan tadi ya dari Pak Ferry, dan ini based on survei ya, riset yang dilakukan oleh timnya. Menurut saya ini perlu jadikan bahan-bahan evaluasi. Nggak mau dibantah dulu, Bung Tif? Sebentar dulu. Oke. Mantap. Saya ini sekampung sama Pak Ferry, gimana ngebantah? Kemarin. Oke. Jadi kalau evaluasi artinya nerima semua, bahaya juga. bukan. Jadi maksud saya adalah perbaikan bangsa ini ke depan. Ya. Banyak lagi yang harus dibenahi. Kalau sistem demokrasi kita seperti ini kan, kita di PKS pernah melakukan satu survei setahun sebelum pemilu Pilpres kemarin.
Ternyata Pak Ferry ada data menunjukkan 14% orang Indonesia itu berpendapatan 700.000 sebulan. Si surveyornya mengingatkan ke saya itu, Pak, hati-hati ini, money politik ini luar biasa nih, 14,4, 14,6% tuh hasil surveinya. Pendapatannya 700.000 sebulan. sebulan. Kan makan kangkung orang gitu kan. Itu Kalau dia kepala makan keluarga ya, kangkung, bukan per orang dia nggak mau makan nasi. Kalau dia makan nasi, dia nggak makan kangkung kalau pendapatannya segitu. Iya, iya. Jadi ini sangat rawan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, apalagi melibatkan secara sistemik gitu ya. Sistemik udah, karena dia bekelindan itu aparat, termasuk ASN dan sebagainya. Ini untuk ke depan ini tentu long term kita berpikir ya. Ini harus diperbaiki. Menurut saya teman-teman ini harus ditindaklanjuti. Tapi saya Kalau- tanya dulu ke Bung Tif. Ya. Anda percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ferry? Saya kalau penelitiannya ilmiah saya percaya. Saya percaya kepada Anda mengamini semuanya, semua daerah tadi? itu kan belum detail tadi ya Pak Ferry. Ya, insya Allah nanti kalau kita dapat ya. Ini pelajaran bagi kita semua kok, bagi bangsa ini sebetulnya. Bagaimana memperbaiki banyak lagi hal-hal. Kalau kita bongkar itu konstitusi kita banyak harus dirubah di amandemen. Cuman kan begitu kita ngomong amandemen, orang ini sensitif. Ya kan, termasuk juga pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 6, pasal 7, nggak ada tuh syarat 20% mencalonkan presiden, tapi itu terus diterapkan oleh partai-partai besar supaya yang kecil-kecil ini nggak bisa, contohnya begitu. Jadi menurut saya lebih melihat ke depan bahwa apa yang dihasilkan dari riset ini kan nggak gampang mereka lakukan. Penelitian ilmiah, saya berapa kali ngomong sama Pak Ferry bahwa orang kampus itu masih pure scientist. Jadi dia jangan dipengaruhi oleh gonjang-ganjing semua yang terkait dengan kepentingan politik ini. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi kalau seandainya tadi bicara Jakarta, Banten, Anda setuju juga dong kan Jakarta, Banten, ini kemudian Anda dikritik oleh Bung Ferry. Ya, diungkap saja datanya. Saya Oke, setuju itu. baik. Kenapa atau jungkir Bali itu ya bagus jungkir bisa Bali ya. Ada yang jungkir nggak Bali-Bali itu. Sebetulnya tidak sebesar itu. Waktu Pak Ahmad Iriawan sama Dedi Yusuf memenangkan pilkada di Jawa Barat, ya waktu itu sebetulnya tidak ada yang memprediksi hasil survei bahkan sepekan sebelum itu Pak Ferry, tidak ada yang memprediksi, selalu di bawah 10%, 12%, segitulah kurang lebih. Tapi pas begitu hari H 43-44%. Gitu dari tiga kandidat, tiga pasang waktu itu. Jadi menurut saya kalau ada datanya based on riset, survei, monggo saya setuju ini Baik. lanjut. Silakan, Bung Endarsam. Ya, terima kasih Bung Aiman. Bung Ferry Amsari bukan hanya sebagai seorang akademisi, tapi dia juga memang seorang bintang film saat ini. Bintang film Dirty Vote. Ya kan? Jadi saya pengen menanggapinya beberapa hal. Tadi kan secara struktur dan sistematis Bung Ferry sudah menyampaikan terkait masalah masukan-masukannya ini ke depan. Saya senada dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tif tadi, bahwa kalau ini memang merupakan PR kita bersama untuk ke depan menjadi masukan dan ini bisa diejawantahkan dalam regulasi ke depannya, ini ya kita tinggal ikut saja dengan itu, ya. Nah, tapi yang kedua bahwa memang kita harus naik dulu ke hal yang paling atas, bahwa regulasi ini sudah terbentuk dan sudah disepakati bersama oleh para stakeholder. Stakeholder itu para pembentuk undang-undang itu ya ada seluruh partai yang ada di situ. Ada dari Gerindra, ada partai yang mayoriti di situ PDIP dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, yang berikutnya hasil daripada produk itu mengkanalisasi hal tersebut, ya kan, bahwa setiap ada pelanggaran laporkan ke Bawaslu. Yang perlu saya mention, ini kesepakatan antara seluruh partai. Oke. Ya, jadi kita harus komit dulu dengan itu. Sebentar, jadi begini. Kalau seandainya ada sesuatu
kenapa kemudian tidak dilaporkan ke Bawaslu? Anda logikanya Iya gitu. kurang sih. Dan itu kan Kalau seandainya bisa dibuktikan, kenapa tidak dilaporkan segera ke Bawaslu? Itu Iya. logika Anda ya? Jadi- Saya boleh merespon Bawaslu itu sebentar aja. boleh nggak saya lanjutkan dulu nanti Tapi untuk Bawaslu itu Pak. boleh nggak? Sebentar, nanti saya berikan. Nanti ya biar kita diskusinya juga jadi enak ya. Nah artinya itu kesepakatan bersama kita untuk itu. Jadi dan itu kan sudah pernah dicoba juga. Tadi sudah di headlinesnya sudah pilkada rasa pilpres. Nah formulasi apa yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi itu sudah disampaikan juga ya argumentasinya di dalam pilpres kemarin oleh Ganjar ya dan oleh Pak Anies dan ditolak, tidak beralasan secara hukum seperti itu. Jadi ya suka tidak suka memang seperti itu, kesepakatan kita bersama seperti itu ya. Balik lagi, masukan-masukan itu akan kita sama-sama tabung. Ini korbannya bukan cuman dari pihak sana saja, semua ikut menjadi korban terkait dengan hal tersebut, ya. Jadi artinya, apakah yang dikatakan oleh Bung Ferry itu hanya menyorot kepada satu sisi saja, ya kan? Hanya menyorot kepada satu pihak saja, ya kan? Dugaan kecurangan oleh Kim Plus umpama seperti itu, ya kan? Apakah ada kecurangan lain di sisi yang lain? Apakah itu juga dibahas dan diteliti juga oleh Bung Ferry? Kan itu yang harus fair ya. Jangan hanya yang merugikan calonnya. Itu saya jadi Gerindra lah saja dan Bung Tif gitu ya. Iya, dan jadi, Bung Arief iya, Rosyid. jadi saya netral aja nggak ada ya. Dilihat nggak ada kecurangan yang lain nggak? Iya makanya kan. Kalau dalam hal ini misalnya Bung Arief misalnya mengatakan di Jakarta gitu kan. Saya ambil contoh ini. Saya udah kalau aspek hukum sudah rigid seperti itu. Oke. Ya, kita ambil aspek sosial dan psikologis masanya dulu. Contoh seperti di Banten. Ya. Di Banten itu ya, kalau kita lihat secara psikologisnya bahwa dinasti yang berkuasa di sana sudah 20 tahun lebih. Ya. Masyarakat di sana dari artinya 20 tahun yang lalu ini berkembang. Anda tahu ada di sana daerah urban dan juga daerah modern, BSD dan lain sebagainya sampai ke pelosok-pelosok. Ya kan? Yang mereka lihat itu stigma yang ada pada sosok yang ditampilkan pada saat itu. Ketika orang melihat seorang Airin, yang dilihat bukan cuman Airinnya, tapi yang dilihat adalah suaminya itu Bagus Wawan. Yang dilihat kakak iparnya Atut, yang kedua-duanya notabene adalah mantan terpidana korupsi. Itu yang pertama. Ironisnya lagi, ya kan, kalau kita merujuk kepada ke belakang, ya, kalau Anda ingat 73 ya mobil mewah yang disita oleh KPK oleh suaminya Bu Airin pada saat itu Bagus Heri Wardana ya. Ada Lamborghini, itu mobilnya ceper, ya, ada Ferrari dan lain sebagainya. Ini terdistraksi ke dalam pikiran masyarakat di sana. Ironisnya, mobil-mobil yang secara inkrah dan putusan itu sudah dianggap sebagai hasil korupsi, dikendarai oleh mereka, kroni-kroni mereka, tapi mobil itu nggak bisa jalan di Banten. Karena apa? Jalan Banten rusak. Tapi sebentar, tadi menarik. Kalau seandainya surveinya tiba-tiba berubah, yang tadinya Airin tinggi 77%, kan jomplang sekali, tiba-tiba kemudian berbalik pada saat pilkada, bagaimana penjelasannya? Banyak sekali teori yang mengatakan hal tersebut. Banyak sekali contoh kasus ya di beberapa daerah, kepala-kepala daerah yang... Teorinya apa Mas? Coba tadi banyak sekali teori kan. Kasih satu aja teorinya. Ahmad Ali di Sulteng. Ahmad Ali Apa? Sultan. Jelaskan nama publik. Ya bisa kita jelaskan bahwa di sana dia leading, kemudian dia kalah. Nanti
Itu bukan ini bukan teori, sekedar itu empirik, leading, Mas. tapi membalikkan suara 77%. Ya, Anda lalu boleh- ubah 32 menjadi Anda boleh ya berlindung di balik frasa-frasa akademik seperti itu. Lah. Saya ini Nggak, tunggu. Kenapa saya dianggap berlindung dari frasa Nggak, akademik? boleh Yang nggak bilang saya banyak jelas? teori tadi Mas. Jangan Anda ganggu mau saya dengar dulu. teori dong. apa? Saya jelaskan dulu. Ilmuannya Jadi, siapa? Mas, Saya tidak ada menjelaskan satu teori. penting nama dikarang oleh Mariam Ascot, ya, dikeluarkan oleh. Sekarang boleh nggak saya jelaskan dulu? Saya jelaskan supaya Anda tidak menuduh ya. Enggak, saya enggak menuduh. Saya hanya di dalam mengkomparasi fakta. Survei di sana tidak sekedar ruang politik, ada nalar ilmiah di dalamnya. Yes. Pemahaman matematika, statistika, logika yang benar. Apa yang terjadi di Banten tidak logis secara keilmuan dan praktik kecurangannya juga sudah dijelaskan. Ada 32% suara beralih tidak sampai dalam hitungan 1 bulan. Itu betul-betul impossible. Kecuali 1 minggu. Menurut Anda impossible. Boleh nggak sih saya jelasin dulu? Ya boleh, tapi Boleh kalau nggak saya dijelaskan jelasin dengan dulu benar, fakta-fakta? gitu. Anda Supaya- boleh berlindung di balik teori, Silakan, saya nanti berlindung saya di balik bantah fakta. semua. Iya kan? Jangan salahin orang Mas. Kan Mas tadi yang bilang banyak sekali teori. Makanya saya tanya teorinya. Makanya oke. Mana teorinya? Saya jelasin dulu. Ya kan? Di beberapa daerah, ya kan, hasil survei ya mengunggulkan A. Ya kan? Kenyataannya yang menang B. Itu bukan teori, itu empirik, itu kejadian Mas. Iya, makanya Ya. saya bantah dengan empirik. Loh, makanya bilang saya nggak punya teorinya gitu loh. Jangan Ya, iya, nggak maksa-maksa apa-apa. pakai teori. Saya boleh tanya enggak? Data Nggak boleh, empirik nggak itu boleh. jarak persentasenya berapa dari Saya mau jelaskan Masa itu saja. Diskusi bantah tidak boleh, padahal moderatornya di sini boleh aja sama moderatornya. Ya, nggak apa-apa. Kecuali Saya Anda hanya seolah-olah ilmiah, tapi Anda berlagak boleh, seperti Anda boleh moderator. berlindung di sana. Iya, Tapi Anda boleh berlindung dari partai besar dan berlagak seolah-olah empirik. Tapi data teori tidak kenapa pernah Anda tersampaikan. terganggu? Nggak terganggu saya. Kenapa Anda terganggu? Kenapa ketika harus saya menceritakan profil seorang Airin? Silakan, nggak terganggu. Saya tidak Ya, cerita kenapa Airin. Anda harus saya bantah tidak tentang cerita masalah Airin. itu? Saya cuma ingin membantah. Iya, Anda ketika kan saya menjelaskan menceritakan masalah ada itu, orang lain Anda terganggu. yang beralih suaranya dia jadi kalah. Nah, Iya. berapa datanya? Ya, sekarang Anda Berapa terganggu jumlah dengan persentasenya? Jangan bohongin Ya, publik udah, lah. Anda yang bohongi Gapnya publik. berapa itu yang Anda bilang tadi Udah, Mas Ali? sekarang- Persentasenya berapa? Supaya jangan digebiak uyah Mas. Kita kan ini mau kasih Boleh nggak pencerdasan saya publik. ngomong lagi? Ya silakan, tapi Iya yang kan? jelas gitu loh. Partai Demokrasi Indonesia tapi nggak demokratis gitu loh. Ya kan? Ini tempat debat Mas. Ya kan? Kecuali dilarang sama Oke ya. moderator ya saya berhenti. Nanti saya jelas. Oke ya, itu satu, ya kan? Di penelitian, ya kan, menyatakan di beberapa daerah itu, ya kan, tidak bisa digeneralisir. Tiap daerah itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ada ketokohan di situ. Ambil contoh di Jateng lah. Kita ambil contoh, ya kan? Kalau yang menang itu adalah siapa? Calon PDIP, Andika ya. Perkasa dan Andika Perkasa dan ini, Prihadi. itu malah kita harus agak heran sebenarnya. Karena apa? Di situ ada 2 faktor yang besar, ya kan? Bukan hanya Ahmad Lutfi, ya. Lutfi itu memang sudah populis di sana, ya kan? Nah, jangan dulu diangkat mic-nya. Saya ngomong dulu gitu loh, ya kan? Ya Bos, jangan saya baper terganggu banget, dengan Bos. itu, ya kan? Iya gitu loh. Jangan dulu diangkat mic-nya. Saya ngomong dulu. Nah, ya kan? Belum lagi faktor tersiasit. Kita harus akui itu bersama, gitu loh. Ya, jadi, ya kan, saya tidak mengatakan bahwa ini masalah menang-menangan. Mungkin apabila ya proses pilkada ini dilaksanakan 2-3 bulan ke depan, mungkin Andika mungkin bisa menyusul. Tapi dia tidak populis di sana. Kita harus jujur dengan itu. Tarsi Yassin itu dari golongan hijau yang mempunyai stakeholder tertentu di sana selain kandang banteng itu tadi. Itu modal besar, ya kan? Jadi demografi pun harus dihitung tentang masalah itu. Begitu juga dengan Lutfi.
Nah, ya itulah ya kan. Itu yang kedua. Contoh ketiga, saya ambil secara empirik kata Bung Deddy tadi. Kita bicara malah sumut lah. Kita bicara sumut. Hasil daripada penelitian dari Litbang itu 35% masyarakat Sumut itu tidak menginginkan Edi Rahmayadi untuk jadi maju sebagai gubernur lagi. Tidak ingin lagi dia maju. Nah, ini hampir linier dengan hasil yang dia dapatkan sekarang. Belum lagi kalau kita bicara masalah prestasinya. Ya kan? Terlepas dari masalah Bobby-Bobbian, saya nggak bahas masalah ini. Kita bahas masalah itu saja. 35%. Ya kan, yang tidak. Artinya Bung Hendarto begini, bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ferry satu hal, tapi bahwa secara empirik logika itu bisa dijelaskan lewat peta-peta politik di sana. Ya pasti kan banyak data. Jadi saya hargai sekali apa yang dikatakan oleh Bang Ferry. Ya, saya hargai itu masukan, tapi bukan untuk saat ini, tapi untuk regulasi kita ke depannya. Oke, saya berikan kesempatan nanti ke Bung. Oke, sedikit ya, karena saya mau break dulu, benar ya. Itu tidak ilmiah nggak apa-apa juga. Pertama satu soal Empirik itu ilmiah apa tidak? ya tunggu dulu, data itu data, bukan soal ilmiahnya. Lihat dulu penjelasan Anda kan beberapa hal. Saya nilai ada beberapa hal yang perlu dibantah karena tidak ilmiah. Satu soal Bawaslu dikatakan harus lapor. Saya kasih tahu ya. Misalnya dalam kasus keberpihakan Pak Prabowo dalam Jawa Tengah. Bawaslu menggunakan pasal 70 soal kampanye ya, makanya ceritanya kampanye ini enggak apa-apa karena hari libur. Itu salah menggunakan pasal. Pasal yang tepat untuk menjerat Pak Prabowo adalah pasal 71. Di mana pejabat negara dilarang untuk melakukan tindakan dan atau kebijakan yang merugikan salah satu pasangan calon dan atau menguntungkan pasangan calon. Tapi bukankah itu sudah diputuskan Bawaslu? Makanya pasal kan disuruh lapor ke Bawaslunya koplak kalau saya bisa. saya ceritakan Bang Aiman, dia ngejar pakai pasal 70, kesalahannya di pasal 71 begitu ya. Pasal 299 Undang-Undang Pemilu bagaimana? Nah, ini kalau presiden boleh kampanye? Boleh, Bapak, makanya baca baik-baik pasalnya dulu. Ini bukan pemilu, Undang-Undang 7, ini Undang-Undang Pilkada. Pasal 71 yang saya maksud Undang-Undang 10 tahun 2016. Dengar dulu ya, sabar ya. Tadi kan kalau percaya Mulyono susah gitu. Ya, di dalam penjelasan disebutkan bahwa pejabat negara itu yang dilarang melakukan kebijakan dan tindakan yang merugikan adalah presiden salah satunya, nomor satunya malah. Jadi kenapa pasal 70 yang dipakai? Supaya terhindar dari hukuman. Sekarang publik disuruh melapor kepada Bawaslu yang membaca pasal-pasal saja tidak mengerti. Atau salah menggunakan pasal. Satu. Data kedua. Perintah Mahkamah Konstitusi soal bantuan atau politik gentong babi ini harus dilakukan pengaturan yang jelas dalam bentuk peraturan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mengeluarkan surat edaran. Dalam ilmu saya yang tidak ilmiah ini, Bang, surat edaran itu bukan peraturan. Siapa yang mengeluarkan peraturan? Kementerian Dalam Negeri. Padahal yang diperintahkan adalah pemerintah berupa regulasi. Harusnya peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Kenapa salah? Karena seolah-olah gentong babi itu hanya urusan Kementerian Dalam Negeri. Padahal gentong babi lebih banyak urusan Kementerian Sosial. Jadi pemerintahan yang begini saya pikir sudah terang benderang saja masalahnya. Sudah terang benderang, nanti kita akan tunggu jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Bagaimana punya tanggapan dari kubu sebelah sini? Saat lagi. Ya, nanti.